Fahal lihada mahmalun aw wajhun siwa anna aradahum wa ammalahum azu alaihim min dinihim. Nah itu. Jadi mereka hanya menganggap lebih mulia dunia daripada agama. Nah, sekarang banyak ingin pangkat jabatan, harta kedudukan, ingin viral. Cakau-cain agama hancur sudah. Ya, sudah viral. Itu kan dunia, dibayar lagi. Jadi gampangnya orang itu mau viral, cuman nyeleneh saja. Kalau kamu ingin viral, ya datang kamu ke Mekah, kencingin Ka'bah itu, viral langsung kamu. Hah? Ada banyak sekarang seperti itu. Ya, ada yang ngaku Jibril, ada yang ngaku Nabi, ada yang mengaku bisa bicara dengan semut, dan lain sebagainya. Itu biarkan mereka lah bersama apa? Bersama kesesatannya. Bergelimang dengan dosa-dosanya. Kamu tidak diminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan mereka. Tapi ya orang-orang yang bodoh itu dapat tersedot pikirannya. Bisa memurtadkan orang-orang yang benar. Bisa mencabik-cabik atau memporak-porandakan kesatuan bangsa negara Indonesia. Kalau dibiarkan oleh pemerintah. Tapi kalau ulama sudah menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tapi kalau pemerintah putuskan bahwa ini sesat, selesai. Ya, nyaman jadi. Seperti itu. Jadi sekarang kan sudah, kalau misalkan misal ya contoh, sudah ditakdirkan oleh Allah SWT bahwa di Indonesia itu presidennya adalah Prabowo dari militer. Kalau militer itu keputusannya strategi, karena ada strategi militer ya, Kostrad, komando strategi militer. Itu biasanya kalau sudah ini yang merusak negara, selesai sudah urusannya, habis cepat. Ya, tapi yang benar itu benar, yang benar dibela, yang salah ditindaklanjuti, bukan dihukum dan dihinakan, tidak. Tapi ditindak apa maksudnya kamu? Kalau dia salah belum, bolehlah mereka hukum. Nah, itu seperti itu kalau militer. Ya, mudah-mudahan nanti jadi kondusif menurut saya. Amin Allahumma. Sudah bosan dengan ketidakstabilan, ya, karena kerancuan daripada masyarakat dan pemerintahnya. Mudah-mudahan lurus terus, nanti istiqamah dan kondusif sepanjang zaman. Amin Allahumma. Amin. Wa idza salamna lahum annahu la isma' minhum idan amaru aw ankaru faman alladhi yatahammiluhum ala mukhalitati ahli al-munkar. Dan artinya kalau sudah kemungkaran itu sudah dibenci oleh Allah, dan setiap orang yang waras otaknya sudah jijik atau benci dengan perbuatan itu, tetapi ada orang yang senang dengan seperti itu, bagaimana? Jadi bagaimana caranya mencegah orang yang tetap duduk dengan orang yang berbuat mungkar? Kira-kira ini orang waras apa tidak? Nah, di negara kita atau di tengah-tengah kita itu banyak, bukan negara, di tengah-tengah kita itu banyak condong kepada kemungkaran daripada ketaatan. Ya contohnya itu sudah tadi. Coba kamu taruh di striptis itu, ya dangdutan, di alun-alun besar itu selawatan. Jamnya sama. Kira-kira mana yang paling banyak? Hah? Dangdutan. Ini di tengah-tengah kita. Apalagi di semua manusia itu condong. Jadi hawa nafsu itu, perasaan itu condong kepada kemungkaran. Jadi orang yang keluar di mungkar itu memang sudah istimewa. Karena setiap hati, artinya orang mulia itu, yang dulunya tidak mulia, itu condong juga kepada kemungkaran. Tetapi ketika dia menerima pelajaran, terbimbing hatinya, lurus akidahnya, dapat melaksanakan dan mengaplikasikan, akhirnya bisa apa? Bisa membentengi diri untuk tidak jatuh kepada kemungkaran. Sehingga dia benci kepada kemungkaran. Kalau ada orang mungkar, ingin rasanya mereka itu keluar dari kemungkaran untuk taat kepada Allah bersama-sama masuk surga. Itu orang baik, orang waras. Tetapi sekarang, ya, orang yang berbicara dengan semut, jadikan imam. Berapa? Saya bisa berbicara dengan malaikat.
saya bisa bercakap-cakap dengan, bahaya itu, tidak. Tapi kalau tidak dibiarkan, kalau dibiarkan oleh pemerintah, ya terus bergulir kesesatan seperti itu. Dan kalau ada pengikutnya, itu biasa, wajar. Karena Allah menyesatkan itu kepada orang yang dikehendaki dan memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Hanya saja kita bersyukur kalau kita tetap eksis di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, memenuhi ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Itu untung, karena siapa tahu Allah membolak-balikkan hati ketika kita masih tetap eksis di dalam ketaatan, lalu digulingkan kepada kemaksiatan, lalu lupa lagi kepada ketaatan itu lagi. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu tetaplah ketika kamu taat, bermohon kepada Allah, ya Allah tetapkan iman. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinil Islam. Ala mauti qauli la ilaha illallah. Sebutkan, minta itu kepada Allah. Walaupun kamu sudah taat, walaupun kamu sudah bisa meninggalkan maksiat, tetap kamu berdoa, ya Allah tetapkan kami taat, tetapkan kami jauh dari maksiat, karena ingin aku selamat dunia sampai di akhirat. Itu permohonan yang harus dimintai kepada Allah. Jadi artinya kalau semacam ini tidak ada orang yang selamat kecuali dengan doa. Jadi dari condong kepada kemaksiatan, condong kepada dosa, itu tidak ada orang yang selamat kecuali bila mana diselamatkan oleh Allah karena sebab doa-doa kita atau takdir yang menyelamatkan kita daripada maksiat dan kemungkaran. Paham? Wa muasyiratihim qad aujaba Allah alaihim wa tarkahum wa iradu anhum mahma lam yastajibu lillah wa rasulih. Oleh karena itu katanya Nabi Muhammad, katanya Habib Muhammad itu, jangan kamu suka-suka duduk dengan mereka yang tidak mengindahkan ketaatan kepada Allah, walaupun mereka itu kaya, walaupun mereka punya jabatan, harta dan kedudukan. Jangan dekat dengan mereka supaya kamu tidak terpengaruh. Ya, bagaimana kamu taat tapi suka kepada orang yang ahli maksiat? Ustaz tidak mengatakan pejabat, tidak, jabatan. Ya, jangan orang yang taat itu mencintai mereka karena sepangkat kedudukan dan jabatan, harta kedudukannya, ya, tetapi dia condong hatinya kepada perbuatan mereka. Walaupun kamu tidak bermaksiat, tetap kamu sama. Ya, oleh karena itu jangan bela-belain. Kalau ada orang salah, salahin. Kalau ada orang benar, benarin, gitu. Orang yang salah dibenari, yang benar disalahi, itu goblok namanya. Itu mengikuti nafsu, mengikuti perasaan, dan tidak mengikuti Allah dan Rasulnya. Orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya pada saat-saat zaman ini bagaikan menaruh bara api di tangan, dipegang panas, ditinggal mati. Itu agama Islam yang sekarang itu seperti itu. Nantinya juga bakal gharib. Dulu sebelum Nabi gharib, tidak ngerti kepada Allah, siapa Allah, ya, tidak ada, tidak tahu siapa Nabi, tidak tahu. Nabi lahir, sampaikan jadi contoh bagi mereka yang dekat, yang masuk Islam, baru sampai sekarang. Karena ada Nabi, ada mengenal Allah, mengenal Rasulullah. Karena ada taufik hidayah dari Allah, dan yang akan dicontoh ada orangnya, jadi mudah untuk ditiru. Jadi meninggalkan mereka, ya, atau berpaling dari mereka itu karena sebab alasannya satu. Jangan kamu dekat sama mereka. Kenapa, Beb? Itu berbuat begini, dosanya begini, maksiatnya begini, anunya begini. Jangan dekat. Ya. Oh ya sudah. Jadi karena sebab mereka, artinya menjauhi Allah dan Rasulnya, jangan kamu dekati orang yang menjauhi Allah dan Rasulnya, karena bahayanya itu akan menimpa kepada kamu. Itu maksudnya. Wa qad thabata anna alladhi yushahidul munkarat wa la yunkiruha mal qudrati syarikun bi ashabiha fil ithmi
Dan dosa itu akan menimpa kepada orang yang duduk dengan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, yang berbuat mungkar, ya, atau tidak mencegah kemungkaran apa yang mereka lakukan, sementara dia mampu untuk mencegahnya, maka sama dengan orang yang berbuat menurut Allah. Jadi kalau ada kemungkaran itu wajiblah kamu. Kalaupun misalkan kamu itu tadi sebagaimana tadi karena banyak lain. Tapi kalau ini kemungkaran, satu orang misalkan minum khamr, mengganggu masyarakat, satu orang, sedangkan kamu mampu, berarti banyak orang yang membantu kamu bila mana kamu mengusik mereka dengan tidak berbuat mungkar, ya, tapi tidak dilakukan, berarti kamu dosa karena kamu mampu. Nah, yang dimaksud ini pemerintah. Kalau pemerintah itu mampu mencegah kemungkaran, ya, itu berarti apa? Tidak ada masalah, tidak dosa.